Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di channel Rembuk Tua, tempat di mana kisah-kisah legendaris dan penuh hikmah hidup kembali. Kali ini, kami akan membawa kalian menyelami kisah legenda Naya Sentika yang berasal dari daerah Blora, Jawa Tengah. Penasaran dengan cerita menariknya? Yuk, simak sampai selesai dan temukan pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari legenda ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Bagi Belanda atau VOC atau Company, Perang Diponegoro merupakan perang yang paling merugikan. Meski hanya berlangsung singkat, yaitu 5 tahun, 1825-1830, kerugian Belanda yang diakibatkan Perang Diponegoro sangat besar, baik kerugian biaya maupun pasukan. Itu merupakan kerugian terbesar dalam sejarah pendudukan Belanda di Nusantara. Perang Diponegoro mengakibatkan tewasnya sekitar 200.000 penduduk Jawa, sementara korban tewas di pihak Belanda mencapai 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu Belanda dari golongan pribumi. Semboyan, Sadumuk Bathuk Sanyari Bumi di Tohipati, merupakan slogan yang sangat ditakuti para kompeni. Semboyan itu bermakna walau hanya seruas jari, kalau itu tanah atau bumi, harus dipertahankan sampai mati. Begitu pula meski hanya sejumput, kalau itu dahi, berarti simbol harga diri yang harus dijunjung tinggi, harus pula dibela hingga raga tumbang sejajar bumi. Itulah semboyan Laskar Pangeran Diponegoro I dalam perjuangannya mengusir kompeni dari bumi pertiwi. Segala cara dilakukan kompeni agar tetap bercokol di bumi Nusantara. Dengan kelicikannya, kompeni memecah belah rakyat hingga sebagian terpaksa berhadapan dengan saudaranya sendiri di medan perang. Kompeni memperdayai para pejuang hingga terpaksa kehilangan harta benda juga sanak saudara demi kepentingannya. Penjajahan kompeni di bumi Nusantara memiliki banyak kepentingan. Bumi Nusantara menempati posisi yang strategis sebagai basis kekuatan kompeni di daerah timur jauh untuk mempertahankan kekuasaan Belanda dalam perebutan daerah-daerah jajahan. Tak hanya mengejar kepentingan dalam politik dan kekuasaan, kepentingan kompeni yang jauh lebih besar adalah mengeruk kekayaan bumi Nusantara sebesar-besarnya. Sebagian hasil bumi Nusantara dikirim ke negeri Belanda untuk menambah pundi-pundi kerajaan dan sebagian besar lainnya untuk membiayai peperangan. Untuk menghadapi perlawanan-perlawanan para pejuang tersebut, Belanda berusaha mengadu domba dua dan memecah belah kekuatan. Belanda menempatkan orang-orang yang dapat dibujuk dan mudah dipengaruhi Belanda sebagai penguasa-penguasa kadipaten atau karesidenan. Para penguasa tersebut akhirnya menjadi antek-antek Belanda dan mendukung penjajah untuk menumpas perlawanan rakyat. Wilayah Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur dijaga oleh puluhan ribu serdadu kompeni. Belanda sangat serius menghadapi serangan pasukan Diponegoro karena siasat gerilya yang dipilih Pangeran Diponegoro sangat merepotkan pertahanan Belanda. Untuk menghadapi perang gerilya dengan pasukan Diponegoro, Belanda mulai menerapkan siasat benteng stelsel. Belanda membangun benteng di setiap wilayah pendudukan dan menghubungkan benteng yang satu dengan yang lain dengan jalan yang bagus. Saat sebuah benteng diserang, pasukan dan peralatan perang dari benteng lain di dekatnya dapat segera membantunya. Strategi ini cukup efektif sehingga di mana-mana perlawanan pasukan Diponegoro mulai dapat dikendalikan. Bahkan, pasukan Diponegoro mulai terjepit dan kekuatannya melemah. Pada tahun 1829, Kiai Maja, pemimpin spiritual perlawanan rakyat, ditangkap. Beberapa waktu kemudian, Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya Sentot Alibasyah dipaksa menyerah kepada Belanda. Akhirnya pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil mendesak pasukan Diponegoro di Magelang. Pasukan Diponegoro benar-benar terjepit sehingga demi keselamatan sisa pasukannya, Pangeran Diponegoro akhirnya bersedia mengadakan perjanjian. Perjanjian yang pertama gagal karena tidak mencapai kesepakatan. Kemudian, diadakan perjanjian yang kedua.
Pada perjanjian yang kedua, kata sepakat juga sulit dicapai karena company memiliki akal licik. Mereka tidak mau melakukan perjanjian yang saling menguntungkan. Mereka hanya ingin agar Pangeran Diponegoro menghentikan perlawanan dan menyerahkan diri. Tentu saja hal itu ditentang oleh Pangeran Diponegoro. Akhirnya, mereka menjebak dan menangkap Pangeran Diponegoro. Setelah menyadari kelicikan company tersebut, Pangeran Diponegoro meminta kepada sisa-sisa pasukannya agar bersembunyi dan menyelamatkan diri dari kejaran company. Ia berharap agar pasukannya 4 tetap selamat dan bisa melanjutkan perjuangannya kelak. Penangkapan Pangeran Diponegoro tersebut sejenak menghentikan perang besar di Pulau Jawa antara Belanda dan rakyat yang dijajahnya. Setelah penangkapan, Pangeran Diponegoro diasingkan ke Manado, kemudian diasingkan lagi ke Makassar hingga akhir hayatnya. Namun, penangkapan tersebut tidak membuat perlawanan rakyat benar-benar terhenti. Semangat untuk mengusir penjajah dari bumi pertiwi terus berkobar di hati para pejuang. Perlawanan rakyat terus berlanjut. Sisa-sisa pasukan Diponegoro yang lolos dari kejaran company berpencar ke pelosok daerah. Mereka bersembunyi dari satu desa ke desa yang lain. Ada yang menyamar menjadi rakyat biasa dan mulai bertani. Sebagian ada pula yang mengobarkan kembali perlawanan rakyat pada penjajah. Meski skala perlawanannya tidak sebesar perlawanan rakyat sewaktu dipimpin Pangeran Diponegoro, Belanda tetap dibuat repot dan merasa terancam. Diponegoro memang tertangkap dan terpenjara sehingga tidak dapat memimpin kembali pasukannya. Akan tetapi, para punggawa dan pimpinan pasukannya tetap meneruskan perjuangannya. Di berbagai daerah di Jawa timbul perlawanan rakyat yang dipimpin oleh petinggi pasukan Diponegoro. Beberapa pasukan yang berdekatan kemudian bergabung sehingga kekuatannya bertambah besar. Beberapa pemimpin perlawanan memiliki harisma yang melegenda di daerah-daerah yang menjadi basis perlawanannya. Salah satunya adalah kisah perjuangan Naya Sentika yang melegenda. Legenda Naya Sentika merupakan cerita rakyat yang berasal dari daerah Blora, Jawa Tengah. Cerita mengenai Naya Sentika ini diawali ketika berakhirnya Perang Diponegoro pada 1830. Peristiwa tertangkapnya Pangeran Diponegoro oleh tentara Belanda dengan cara tipu muslihat tidak menyurutkan perlawanan dari para pengikutnya. Di berbagai daerah masih ada sisa-sisa prajurit Diponegoro yang tetap patuh dan setia meneruskan perjuangan sampai titik darah penghabisan. Sisa-sisa prajurit pengikut setia Pangeran Diponegoro melarikan diri ke berbagai daerah. Mereka tetap bergerilya meneruskan perjuangan Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Sebagian lagi menyembunyikan diri sambil mengumpulkan kekuatan. 6 salah satu prajurit yang meneruskan perjuangan Pangeran Diponegoro itu adalah Naya Sentika. Naya Sentika merupakan seorang wiratama kenamaan. Nama sebenarnya adalah Sentika, sedangkan Naya adalah nama induk pasukan dalam Laskar Diponegoro. Sebagaimana diketahui, Laskar prajurit pengikut Pangeran Diponegoro dibagi menjadi satuan-satuan induk yang diberi nama sendiri-sendiri. Ada Laskar Naya, Laskar Dipo, dan lain-lain. Sentika adalah pemimpin Laskar Naya. Oleh karena itu, ia terkenal dengan nama Naya Sentika. Alkisah, Naya Sentika telah berulang kali memimpin pasukannya menghadapi Belanda di bawah komando Pangeran Diponegoro. Keberanian Naya Sentika dan kesetiaannya kepada Pangeran Diponegoro tak diragukan lagi. Tanpa rasa takut dan ragu, ia gigih berjuang menghalau musuh. Bara semangat melawan penjajah menyala-nyala di hatinya. Kemanapun Pangeran Diponegoro membawa pasukannya berperang, ia selalu berada di barisan terdepan. Namun sayang, perjuangan rakyat bersama Pangeran Diponegoro harus berakhir dengan getir. Tertangkapnya Pangeran Diponegoro oleh tipu daya penjajah menghentikan perjuangan rakyat 7 kala itu. Seperti halnya dalam Perang Besar Nusantara di masa itu, keberadaan pemimpin karismatik sangat diperlukan. Keberadaan Pangeran Diponegoro di tengah pasukan sangat menentukan semangat dan keberanian anggota pasukannya.
Hilangnya pemimpin karismatik dari tengah pasukan, ibarat hancurnya gairah perjuangan. Perlu waktu lama untuk mengembalikan semangat perlawanan, perlu pemimpin karismatik baru untuk menyatukan kembali pasukan yang tercerai-berai seakan tanpa panutan. Itu pula yang terjadi dengan pasukan Pangeran Diponegoro, termasuk Naya Sentika dan kawan-kawan seperjuangan. Dengan tertangkapnya Pangeran Diponegoro di Magelang, perang besar itu pun berhenti dengan kemenangan di pihak Belanda. Sisa-sisa pasukan Pangeran Diponegoro terus dikejar-kejar. Naya Sentika melarikan diri ke wilayah utara. Dalam pelariannya tersebut sampailah ia di desa Bangsri. Di desa Bangsri ini ia bertemu dengan lurahnya yang bernama Kito Inah. Naya Sentika memperkenalkan dirinya dan mengungkapkan gagasan-gagasannya sehubungan dengan perjuangan yang pernah dan akan terus dilakukannya. Ternyata, Ki Lurah Toinah memiliki 8 pendapat yang sama dengan Naya Sentika, yaitu bahwa rakyat harus melawan agar terbebas dari belenggu penjajahan. Aku setuju dengan pendapatmu, Sentika. Penjajah memang harus diusir dari bumi pertiwi karena sudah membuat rakyat kita sengsara, tandas Kito Inah. Mereka mengambil apa saja yang mereka mau, sementara rakyat kelaparan. Padahal, kita sudah bekerja keras, kemudian mereka mengambilnya begitu saja. Mereka sudah menginjak-injak bumi kita. Rakyat makin miskin dan kelaparan, kata Kito Inah berapi-api menahan kemarahan kepada penjajah yang sudah dianggapnya membuat rakyatnya menderita. Betul, Ki. Kita harus bersatu untuk memperjuangkan nasib rakyat kita, tegas Naya Sentika. Senang hatinya mendapat dukungan penuh dari Ki Lurah Toinah. Makin mantap ia meneruskan perjuangannya mengusir penjajah. Mari, kita kumpulkan kekuatan untuk berperang, ujar Kito Inah bersemangat mendukung perjuangan Naya Sentika melawan penjajah. Ya, Ki. Akan tetapi, kita harus memikirkan hal ini dengan matang agar perjuangan kita bisa berhasil. Saat ini Naya Sentika merasa belum siap untuk langsung memulai perlawanan karena bala tentaranya tinggal sedikit dan peralatan perang yang terbatas. Persiapan untuk perjuangan membutuhkan waktu, pikiran, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Hal itu 10 harus dipikirkan dan dipersiapkan secara matang agar perjuangan dapat berhasil. Baiklah, Ki. Terima kasih atas dukunganmu. Saya yakin perjuangan kita akan berhasil jika kita bersungguh-sungguh dan bersatu. Untuk sementara, saya meminta bantuan agar Kito Inah mengumpulkan orang-orang yang bersedia berperang melawan penjajah. Kemudian, saya melatih keterampilan mereka dalam menggunakan senjata, termasuk juga olah tubuh dan olah kanuragan. Olah tubuh dan olah kanuragan ini sangat diperlukan agar mereka memiliki kekuatan fisik sebab perjuangan kita nantinya sangat membutuhkan fisik yang kuat. Dengan demikian, ketika saat perjuangannya tiba, pasukan kita sudah makin kuat dan siap untuk berperang melawan penjajah. Namun, pelarian Naya Sentika tidak bisa berhenti sampai di desa Bangsri. Agar tidak terlacak oleh musuh, ia harus terus berlari dan bersembunyi dari kejaran pasukan kompeni serta antek-anteknya sebelum perjuangannya siap dimulai. Ia berpindah-pindah dari satu desa ke desa lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan menyamar untuk menghilangkan jejak. Terkadang. Oke, segitu dulu buat episode kali ini. Tapi tunggu dulu, di episode selanjutnya, kita bakal bahas sesuatu yang lebih seru dan pastinya nggak boleh kalian lewatkan. Kira-kira, apa yang bakal terjadi selanjutnya? Kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya, biar kalian jadi yang pertama tahu saat episode berikutnya tayang. Jangan sampai ketinggalan, karena ini bakal lebih seru, lebih mendalam, dan pastinya penuh kejutan. Sampai jumpa di episode berikutnya.